Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh-tokoh agama yang saya muliakan, wabil khusus sahibul ma'had yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang sonnya kurang membanggakan, insya Allah ini son terbaik tingkat RT. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak diambil temannya. Sahabat Ansor Banser dan seluruh pengurus PCNU, Tanfidiyah dan Suriah berikut banom-banomnya, Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPNU yang sangat-sangat saya cintai, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96 yang bertempat di Pondok Pesantren Tebu Ireng 3 yang saya hormati. Kalau dilihat dari tepuk tangannya pasti itu santri putri. Saya doakan besok dapat suami kiai, rambutnya gondrong. Hadirin hadirat yang saya muliakan, apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia? Jawabannya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah Ta'ala. Tugas pokoknya adalah penghambaan diri dari seorang makhluk kepada Allah Sang Khalik, dari seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana kemudian kita menyembah dan apa tugas kita? Jelas. Manusia Allah ciptakan tujuannya salah satunya adalah untuk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tugas manusia di dunia ini adalah dari lahir sampai mati untuk membuat cerita, untuk membuat hikayah yang cerita-cerita ini besok akan bisa dibaca oleh anak cucu kita. Kalau orang kayak Gus Miftah bikin ceritanya, jelas bisa dilihat karena tiap hari ada postingan di YouTube. Sampai di Korea Selatan saya dapat julukan wali YouTube. Bahkan sekarang saya dapat julukan wali bokong truk. Kenapa? Karena saya dinobatkan mendapatkan lembaga prestasi Indonesia dan dunia
sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ada hampir 200 truk, Beb, itu gambar saya. Berikut quote-quote-nya. Contohnya, saya ngomong soal jodoh. Di situ ada gambar saya plus ada quote-nya Gus Miftah soal jodoh. Umpamanya gambarnya Gus Miftah, quote-nya apa? Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ngomong soal para pendosa. Di situ di truk ada gambar saya, ada tulisannya. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Yang paling parah, Beb, satu mobil, tangki, sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Tugas manusia membuat cerita. Cerita dari start sampai garis finish. Dari start ending, dari start sampai ending. Dari permulaan sampai akhirat. Dari bidayah sampai nihayah. Maka pada akhirnya besok manusia yang akan dikenang adalah cerita-ceritanya. Mungkin hari ini lembaran sejarah mencatat di Wikipedia akan mencatat Gus Miftah. Saya kemarin mendapatkan 3 penghargaan, Kiai. Yang pertama tadi bokong truk. Yang kedua, saya dinobatkan sebagai dai dan mubalek yang paling konsisten pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Sudah 22 tahun saya membersamai para lonte. 22 tahun. Istiqomah. Kayak para kiai di panggung ini semuanya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Habib kita ini maunya Fatimah, apa itu? Istri 4 satu rumah. Yang ketiga, saya mendapatkan penghargaan apa? Sebagai orang yang belangkonnya laku 900 juta. Saya buat belangkon 90 juta, saya lelang laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu akan tercatat di lembaran cerita hidup saya. Termasuk malam hari ini. Saya pengajian dengan sekian ribu orang dengan sound paling jelek sedunia. Akan masuk dalam lembaran cerita. Saya tadi bilang sama Habib, ini soundnya bagus, tapi untuk kapasitas pengunjung 1000 orang. Lah panitianya ini pasti di luar ekspektasi. Kenapa yang datang sebanyak ini? Dia lupa yang datang kiai cakep. Sombong amat. Maka cerita yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang akan dikenang adalah cerita yang baik, yang ahsanu amala. Maka semua di antara kita semua membuat cerita. Maka ada orang mengatakan bahwa hidup itu seperti panggung sandiwara. Kita tiap hari seperti membuat film untuk diri kita sendiri. Maka coba Anda lihat, ketika Anda menangis seperti drama Korea. Ketika Anda bertengkar, berkelahi seperti film laga dan film action. Ketika Anda ketawa seperti film komedi. Kiai itu modalnya mic. Jadi kalau pendekar itu modalnya pedang. Lah kiai itu ngaji modalnya mic. Jadi bagus enggaknya suasana pengajian itu tergantung sound systemnya. Kalau kayak gini kan aku bad mood. Begitu saya tadi masuk panggung, sebenarnya saya udah ngira ini panitianya pasti romantis. Kenapa? Bapak-bapak tapi pink. Kiai ini gua agak gondrong ganteng terope pink. Keren sekali ini. Tukang sound system, tolong semua mic di luar yang saya pegang semuanya dimatikan. Semuanya saja dimatikan.
Supaya itu kan jedak-jeduk ini. Aduh ya Allah. Suwe-suwe tak santet loh. Saya itu kalau hadir di sebuah tempat nggak usah dikasih makan nggak apa-apa. Termasuk ini nggak ada kopi aku juga nggak apa-apa. Tapi minimal soundnya bagus gitu loh. Ini kan kalau gini kasihan kiainya, ini sing kurang ajar panitianya ini. Masa sound system suruh mikir kiainya kan nggak mungkin. Cek cek cek. Mohon maaf kalau di belakang nggak begitu dengar ya. Bukan soundnya yang salah, telingamu yang bosok ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya paling seneng kalau cewek-cewek sangat menggetarkan telinga saya. Ini kok kecil banget jadi suaranya. Acara selanjutnya ganti mic. Apakah lebih baik kita lihat? Cek, cek, cek. Mas yang ini dibanting saja ya. Saya itu nggak mau ngaji ngotot-ngotot Beb, karena jadwal saya banyak banget. Saya di Riau ini ada 12 lokasi, besok ke Jawa Tengah, Jawa Barat 21 lokasi, lanjut ke Lampung 10 lokasi, lanjut ke Kalimantan 10 lokasi. Ya Allah, paringono sabar Gusti. Soundnya dibayar belum toh? Cek, 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 cek. Lah cerita yang akan dikenang oleh anak cucu kita tentunya cerita-cerita terbaik. Maka coba, ini yang muda-muda, dimulai dengan setar yang bagus. Bidayahnya harus bagus. Sehingga kemudian apa? Orang yang mempunyai cerita yang baik akan dikenang. Saya sekarang bilang begini, Wib. Rokib dan Atid itu sekarang sudah tidak pernah mencatat amal manusia. Kok bisa, Gus? Iya, karena semua manusia mencatat amalnya diri sendiri. Melalui apa? Melalui HP-nya masing-masing. Maka salah satu quote saya yang paling keren di bokong truk itu apa? Ketika Maulid Nabi dibid'ahkan, ketika sholawat tahlil dibilang bid'ah dan lain sebagainya, saya punya quote yang super keren. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Semuanya sudah mencatat masing-masing. Pertanyaannya adalah, ingat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Itu hari di mana mulut dikunci. Semuanya besok dikunci. Kalau di dunia yang paling nggak dikunci siapa? Perempuan. Karena memang perempuan ditakdirkan untuk menjadi orang yang banyak bicaranya, alias cerewet. Kenapa perempuan harus banyak bicara? Takdir, kodrat. Kenapa? Diciptakan dari Hawa. Cangkemnya mangap. Hawa. Banyak ngomong. Hawa. Laki-laki ditakdirkan banyak diamnya. Kenapa? Adam. Cangkemnya mingkem kayak kie. Adam. Tapi besok semuanya akan dikunci mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya akan berbicara. Tangannya akan berbicara. Tangan saya besok ini akan berbicara. Pengajian di Pondok Pesantren Tebu Ireng 3 di daerah Indragiri Hilir. Tangan saya akan cerita. Saya pernah pengajian di Tebu Ireng 3 Indragiri Hilir. Ternyata sonnya bosok ya Tuhan. Ngomong. Waktu kalimun aidin. Tangannya berbicara. Cek, cek. Sebenarnya persoalannya bukan pada mic-nya, tapi soundnya bosoknya. Coba, sudah kalau sudah bunyi jangan diutak-utik lagi. Apa dibalik Mas? Tukang son ngaji, aku ngeson.
Ya Allah, mau ngaji serius. Digoda sama San, Beb pinjam tongkatnya Beb. Biasanya saya pakai tongkat Beb. Coba pinjam tongkatnya sini Beb. Nah, apaan Beb? Keren sekali nih Bebnya. Masya Allah. Lah, begitu saya pakai tongkat, pakai kacamata, ibu-ibu langsung bilang, wow, si buta dari gua hantu. Keren nih Beb. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara. Wa tajadu arjuluhum. Dan kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang kita perbuat. Saya bertanya, waktu itu saya pulang pengajian dari Taiwan, tepatnya di daerah Taichung. Jadi Taiwan itu kan banyak, depannya Tai. Taiwan, Tainan, Taichung, Taipei. Taimu matamu gitu. Makanya saya itu nggak pernah memanggil santriwan atau santriwati. Kenapa? Karena wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Kalau santriwan seolah-olah saya memiliki santri, padahal itu hanya titipan. Coba, ilmuwan orang yang memiliki ilmu, wartawan orang yang memiliki warta, Pak Jokowi negarawan orang yang memiliki negara, budayawan orang yang memiliki budaya. Yang saya gagal paham adalah Taiwan. Ini orang yang memiliki apa, dan ternyata orang yang memiliki Iwan gitu. Tanggal 21 Juni hari Jumat tahun 2019 saya nuntun syahadat Deddy Corbuzier masuk Islam. 21 sore saya ajak Deddy Corbuzier sowan Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden. Hari Jumat tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan. Tanggal 22 tanggal 23 saya pengajian ke Taiwan. Pulang tanggal 24 di pesawat tuh saya nggak bisa tidur. Bukan karena pramugarinya cantik-cantik. Itu mah biasa. Kan saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik dia mataku nggak kelihatan. Di pesawat, Beb, ana mikir, kenapa mulutnya dikunci? Yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki. Kenapa kok dikunci? Saya baca berulang-ulang ayat ini dalam surat Yasin. Why? Kenapa yang ditutup mulutnya, yang berbicara tangannya? Ternyata jawabannya hari ini. Orang bermaksiat, berbuat dosa banyak dengan menggunakan jempolnya, dengan menggunakan jari jemarinya, melalui apa? Postingan di medsos masing-masing. Hari ini orang membuli tidak menggunakan mulutnya, mencaci maki tidak menggunakan lisannya, tetapi menggunakan postingan-postingan di media sosial yang kita miliki masing-masing. Maka saya bilang, hati-hati, jarimu adalah hatiku rasane loro, pengajian sone bosok kaya ngono. Waktu hai. Allahumma kopinya datang, Al-Fatihah. Mari kopinya diminum, Pak. Mari. Komplit sudah penderitaanku. Coba hari ini, begitu gampang kita mencaci orang dengan menggunakan postingan-postingan HP kita. Maka banyak orang ditangkap sama Pak Polisi. Gara-gara apa? Gara-gara medsos kita. Hari ini paling marak orang kemudian membicarakan agama orang lain, bahkan mempertanyakan Tuhan orang lain. Hati-hati. Kalau konsep Ahlussunnah wal Jamaah jelas, dalam beribadah, dalam beragama, kita mengenal istilah wasatiyah, moderat. Jangan sekali-kali menghina sesembahan orang lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Gak boleh kita menghina sesembahan orang lain. Makanya kenapa dengan gagah Gus Miftah masuk ke gereja? Karena diundang untuk ceramah kebangsaan dalam rangka peresmian gereja di Jakarta Utara. Semua orang mencaci. Guru saya Habib Lutfi,
saya ke Pekalongan. Nah, lanjutkan. Gak masalah, Abah juga biasa. Orang bilang, Gus Miftah masuk gereja kafir. Saya bilang, kalau saya kafir gampang, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca kalimat la ilaha illallah sekali itu terbakar kafirannya. Saya tiap membaca tahlil kok dibilang kafir. Itu namanya apa? Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu durung teko. Kita buat hari ini cerita-cerita yang menarik melalui postingan HP kita. Santri, besok kamu harus tahu nak, bahwa kemudian ternyata kita bisa masuk surga loh karena medsos kita, karena HP kita. Tapi kita juga bisa masuk neraka gara-gara HP kita. Maka tadi saya bilang, sekarang malaikat sudah nggak pernah mencatat amal kita. Begitu besok yaumul hisab, kita gagah. Malaikat raqib, malaikat penghisab tidak punya catatan amal saya. Kenapa? Karena raqib dan atid tidak pernah mencatatnya. Begitu Allah mengatakan kepada malaikat, oh subhu, hisab orang itu. Malaikat datang, kemudian dia berkata, hei, buka HP-mu, modar. Ketahuan semuanya. Jomblo-jomblo, ngerayu janda, kelihatan. Ecin, kelihatan. Pengalaman matamu. Mengajar itu Pak Kapolres. Dibilang saya pengalaman. Kan iya. Sorry bro, jamaah gua artis di Jakarta rata-rata janda. Aura Kasih, wow. WK Salim, wow. Selin Evangelista, wow. Nikita Mirzani, wow, wow. Jadi orang beb, kalau di Jakarta dimusuhin sama ustadz karena perilakunya dianggap jelek, banyak maksiat dan lain sebagainya, itu pasti saya datangi. Karena bagi saya apa? Orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pasti pernah berbuat baik. Makanya orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Makanya saya gak pernah marah. Itulah alasan kenapa saya di Jawa dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya siapa? Termasuk cangkemmu. Malah pengalaman. Kan aku jadi ketahuan. Masya Allah. Tolong jangan minta kopi. Saya nggak pernah minta, hanya mengingatkan. Habib kalau minum kopi, kopi hitam apa kopi susu, Bib? Kopi hitam, Bib, jangan kopi susu. Kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu, kayak gini. Saya ulangi, ini semuanya bawa HP. Coba. Video saya semalam di Siak, 1 menit saya sholawatan NKRI, viral. Saya dikirimi di grup-grup menteri. Ada video pengajian semalam saya di Siak. Ribuan orang. Semuanya bisa berdakwah melalui ini. Coba kita lihat lagi surat Yasin. Ini pasti pernah Anda baca. Waja'a min aqsal Madinah rajuli yas'a qala ya qaumit biul mursalin. Kalau ini ayat saya sampaikan, tidak hanya dai yang masuk surga, tidak hanya panitia yang masuk surga, masuk tukang sound system pun bisa masuk surga kalau soundnya mendukung. Maka kita doakan tukang sound systemnya masuk surga pertama kali, berangkat bis pengajian. Amin. Iki persoalannya bukan gonta-ganti mic mas, ini mau diganti bolak-balik sama. Ini persoalannya di mixernya, bukan di micnya. Ini kalau micnya sudah bagus, tapi mixernya agak kurang bagus. Saya nggak ngomong bosok loh ya, agak kurang bagus. Atau kalau enggak, operatornya yang kurang pas. Makanya segala sesuatu itu man behind the gun. Ada orang punya pistol yang dipakai polisi untuk nangkap penjahat.
Yang pakai penjahat untuk maling, yang pakai kamu untuk nembak jomblo. Hai. Jadi persoalannya bukan pada mic-nya, ngapunten. Ini pada operator atau mixernya. Yes, saonone lah. Nanti kalau mati ya kita pengajian dianggap selesai. Kan mau panjang mau pendek tetap sama, jatahnya nggak jelas. Ojo ngomong amplop. Kalau kamu ngomong amplop, saya gampang kok ada Pak Polisi di sini akhirnya Kapolres. Kok ngundang kiai tidak diamplopi, itu jelas kriminalisasi ulama. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sudah dibawa ketua panitia Gus, tapi nggak dikasihkan ke Gus Miftah. Pasalnya beda lagi 372 penggelapan. Dikasih Gus, tapi isinya cuma sedikit 352 perbuatan tidak menyenangkan. Kan saya sama Kapolres pangkatnya sama, AKBP. Dia ajun komisaris besar polisi, aku AKBP, aku kiainya bawa polisi. Waja'a min aqsal Madinah, telah datang dari sudut kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dengan tergesa-gesa. Pertanyaannya adalah siapa rajul di sini? Dalam tafsir nggak pernah disebutkan. Tapi ada satu mufasir yang menyebut bahwa rajul yang dimaksud di sini adalah Habib Suro An-Najjar. Beliau siapa? Bukan ulama. Beliau bukan kiai. Beliau bukan nabi. Tetapi apa? Tukang tebak. Begitu kopinya mau datang, mic-nya modar lagi. Siapa tahu kopinya datang, soundnya jadi bener. Kenapa juga tutupnya pink? Kang Angkor sepertinya juga. Oh, kamu jomblo? Oh. Saya itu nggak pernah minum kemasan-kemasan kayak gini, Pak. Jadi rahasia saya sehat, badan saya fit karena saya nggak pernah minum air kemasan. Jadi saya nggak pernah minum soft drink, soft tech, saya nggak pernah minum. Nyata kasih kamu. Nangkapnya pinter banget mantan copet ya. Ya karena kayak sing jangan mencerewet kayak awas ditangkap saja ngerebutan. HP santri putri. Izin Pak Kapolres, kopi dulu ya Pak Kapolres ya. Dicium dulu, subhanallah, sangit. Santri putri tahu kenapa kopi rasanya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ya ibu-ibu muslimat, sugeng dalu ibu-ibu. Saya itu mau lihat muslimat sama fatayat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dilihat dari baunya. Fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah ini setelan agak lumayan, jangan diotak-atik lagi. Ya kopi sih sebentar lagi. Pinky. Dimakan loh Beb, jangan malu loh Beb. Pak Kapolres diminum. Oh sudah. Pak Kapolres orang Solo Pak Kapolres. Tonggone Jokowi. Pantesan kurus kayak Pak Jokowi. Pak Kapolres kopiahnya baru gegeden. Pak Bupati diminum Pak Bupati. Jangan malu-malu loh Pak Bupati. Nanti pas saya ngaji, saya ngopi, nanti sambutan ya. Nanti setelah pengajian selesai. Enggak, nanti pengajian Pak Bupati. Ini sambutan. Saya tak ngaji sebentar, saya sedang ngopi. Pak Bupati sambutan 3 menit. Sambutan. Cek. Pokoknya Bupati mau berangkat ngaji saya doakan selamat. Amin. Wong pengen
di apa namanya prestasi di masyarakat itu gampang bupati. Ada pengajian hadir, walaupun nggak nyumbang, apa? Itu maka sudah bagus. Kadang-kadang kan kalau udah jadi bupati diundang susahnya minta ampun. Maka tepuk tangan untuk Pak Bupati. Wah. Ya saya bilang begini supaya amplopnya ditambahi gitu aja. Besok Pak Bupati insya Allah pengajian ngundang sendiri. Ya tak, mosok bupati mau numpang. Terima kasih Pak Bupati, Pak Kapolres, matur nuwun. Jadi yang namanya Habib Suro An-Najjar itu profesinya hanya tukang tebang kayu. Maka namanya An-Najjar. Tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib Suro An-Najjar, rojul ini mati, alam langit itu bergemuruh, malaikat nangis, nabi nangis, semua nangis, penduduk langit menangis. Pertanyaannya, apa keistimewaan dia sampai membuat alam langit menangis padahal dia profesinya hanya tukang tebang kayu? Ternyata jawabannya apa? Yang dia lakukan adalah qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Setiap kali ada rasul, ada nabi, ada dai ngaji, Habib Suro ini orang yang suka ngajak-ngajak orang lain untuk menghadirinya. Artinya apa? Habib Suro An-Najjar itu adalah panitia pengajian. Jadi ibu-ibu muslimat itu luar biasa. Begitu ada pengajian ibu-ibu woro-woro, ayo ngaji. Itu kelasnya seperti Habib Suro An-Najjar. Mati ditangisi oleh alam langit. Artinya apa? Semua di antara kita adalah agen dakwah. Melalui apa? Melalui HP-nya masing-masing. Beberapa tahun yang lalu dakwah NU di medsos itu kalah. Dikuasai oleh kaum Wahabi, dikuasai oleh kaum Salafi. Kenapa? Karena mereka sudah sadar medsos, sementara Nahdlatul Ulama belum sadar medsos. Tapi 2 tahun terakhir munculnya nama-nama seperti Gus Miftah, Gus Baha. Sekarang Nahdlatul Ulama sudah mulai merajai media sosial. Sekarang hitung-hitungannya begini, Pak Kapolres punya pistol. 1 peluru hanya bisa nembak 1 kepala. Coba kalau kamu punya postingan, sekali kita posting bisa menembak jutaan kepala orang. Kenapa potensi dakwah itu tidak kita lakukan? Coba Anda buka Gus Miftah di tagar Gus Miftah di TikTok. Kan kita anak TikTokers. Begitu kamu buka Gus Miftah di TikTok, tagar yang paling atas Gus Miftah, berapa? 425 juta tagar. Bawahnya lagi Gus Miftah viral 9 juta, Gus Miftah quote 10 juta, Gus Miftah lover 9 juta. Kekuatan medsos. Bukan masalah sombong atau enggak, bro. Apa artinya aku sombong sama kamu yang enggak mutu? Ini uswah, ini contoh betapa kemudian ketika kita mampu memaksimalkan medsos, ini adalah ladang dakwah. Maka pesan saya untuk adik-adik yang punya medsos, tolong yang di follow ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah, yang di follow habib-habib yang menenteramkan, yang membuat nyaman. Jangan yang sukanya provokatif, yang membenci negara, yang menjelek-jelekan pemimpin, karena itu bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Saya bilang begini, Gus Miftah itu kan jokower banget, nanti dulu. Saya posisinya wasatiyah, moderat. Pak Jokowi benar, saya dukung. Pak Jokowi ada salah sebagai presiden, kita kritisi, tentunya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Pak Bupati benar, dukung. Salah, dikritisi, boleh. Hari ini saya mengkritisi pemerintah, tapi dengan bahasa yang santun. Apa bahasa saya hari ini di postingan media sosial? Sudah ditonton 600.000 kali, padahal saya baru posting 3 jam. Postingan saya apa coba? Hei minyak goreng, kamu di mana? Kok kamu langka? Saya bilang, hei oknum pejabat, dulu ketika kampanye kamu mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan.
sekarang rakyat butuh minyak goreng, kenapa engkau abaikan? Berarti engkau mengabaikan suara Tuhan. Apakah kira-kira pemerintah marah dengan kritik seperti itu? Enggak. Toh dengan cara itu tambahi, wahai para pengusaha, hati-hati kalau kamu mempermainkan rakyat kecil. Doanya rakyat kecil dan terzolimi itu diijabah oleh Tuhan. Hei pengusaha, rungokno kupingmu. Kopi ini teko aku semangat walaupun sangit. Wargamu itu loh Pak itu. Masya Allah. Kalau follow, tolong follow Habib yang menenteramkan. Saya sering ditanya, bagaimana sih Gus posisi kita dengan Habib? Ini pernah saya sampaikan di berita MNC Group. Coba kamu bedakan antara sosok dan perilaku. Selaku dzurriahnya Kanjeng Nabi, wajib untuk dihormati, tetapi perilaku dan tindakannya tidak wajib ditaati. Tergantung, kalau perintahnya baik, pendapatnya baik, tindakannya baik, kita ikuti. Tetapi kalau tindakan dan perilaku serta pendapatnya tidak baik, sosok Habibnya tetap wajib dihormati, tetapi tidak wajib ditaati. Saya bilang sama Banser, Banser, kamu nggak boleh benci Habib Rizik. Walaupun kita berbeda pandangan dengan Habib Rizik, wajib selaku dzurriahnya Kanjeng Nabi dihormati. Tetapi ketika provokatif, tindakan, pendapat dan perilakunya tidak harus ditaati. Maka kenapa kemudian dalam kitab Ta'limul Muta'allim seperti yang dibahas oleh anak-anak Tebuireng, apa? Di situ ada kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Itulah adik-adik seperti putri ya. Enaknya kalau punya santri begini. Sekarang banyak orang yang tidak tahu ngaji, nggak pernah ngaji di pesantren, tak di ustad. Ngeri sekali. Kamu jangan bilang Gus Nur, nggak boleh. Kamu malah nyebut Gus Nur, kan aku udah ngempet. Kamu jangan nambah orang. Kok Gus Nur nyebut, mencontohkan. Malah nyebut-nyebut. Emangnya dia siapa? Coba kan kalau santri ini enak. Saya contoh begini, saya pernah dihakimi di medsos sama teman-teman FPI. Padahal konteks yang saya bicarakan itu adalah ilmiah. Jadi begini, Pak Kapolres, Pak Bupati. Deddy Corbuzier itu sebelum masuk Islam, bulan Ramadan terakhir ketika dia sebelum masuk Islam, dia kan nggak puasa. Saya datang ke rumahnya membawa masakan Padang. Karena Gus Miftah itu hidupnya seperti rumah makan Padang. Sederhana sih, tapi semuanya ada. Sorry ya. Sombong matamu. Saya bawakan masakan Padang. Deddy Corbuzier itu punya konsep diet OCD. Pola makannya 24 jam sekali. Jadi Mas Deddy itu kalau makan jam 12 siang, makan lagi baru besok jam 12 siang. Tapi sekali makan, wow, dada ayam 16 gitu. Buto matamu. Jangan warganya Pak Bupati nganyel lagi tenan kok. Kowe tak santet ganteng loh kowe. Yaudah yang ngomong tadi buto tak dongakan, mudah-mudahan istrinya cantik, rezekinya lancar. Nomor 3 kamu jadi ganteng, ngimpi. Enak amat. Akhirnya apa? Ketika dia saya kasih makan di bulan puasa, dia kaget. Loh bro, kok kamu bawain gua makan? Kan lu puasa, gua kagak. Saya bilang sama dia, emang ada ajaran agama Islam yang melarang membawakan makan bagi orang yang tidak berpuasa? Ya nggak ada sih. Tapi lo aneh. Anehnya di mana? Di saat banyak ada ormas yang teriak-teriak nutup rumah makan di bulan puasa.
Bahkan nutup rumah makannya kata Pak Kapolres menggunakan takbir. Takbir! Sejak kapan Allahu Akbar untuk nutup rumah makan? Makanya kalau saya dengan Pak Bupati nggak usah takbir, Pak. Traktir! Saya itu jarang teriak takbir, kenapa? Karena saya nggak mau menganggap takbir itu barang murah. Kalau dulu zaman Belanda, penjajahan para kiai, begitu meneriakkan kalimat takbir, mohon maaf, kacang tanah diteriaki takbir Allahu Akbar oleh para kiai dilempar jadi granat. Bambu runcing bisa mengalahkan tank. Kenapa Gus Miftah sering ngomong dancuk? Karena dancuk itu bukan misuh tapi nama tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tanknya itu kecil yang bisa masuk ke perkampungan di Surabaya. Begitu tanknya ini datang, orang Surabaya teriak-teriak dancuk, dancuk, dancuk. Itu nama tokoh di Belanda, Pak. Saya sampai studi belajar di perpustakaan Belanda dan itu benar. Ini jangan di toh ini. Pak Bupati itu warga Jawanya berapa persen, Pak Bupati? Ada 40%. Oh, 40%. Masa cuma 16%, Pak Bupati? Ini Jawa semua. Kamu jangan menghina aku. Makanya hari ini saya mengurangi banget, paling kalau saya teriaknya shollu ala Nabi Muhammad. Bukan saya nggak mau takbir, jangan jual murah. Saya aja shollu ala Nabi Muhammad, dia malah teriak, ayo mulai. Akhirnya kita podcast. Dedi tanya begini sama saya, lo kenapa bawain gua makan? Kan lo nggak puasa, nggak ada larangan. Bagi saya, makom tertinggi dari shaim, orang berpuasa, adalah ketika dia mampu menghormati orang yang tidak berpuasa. Jadi bukanlah kita orang puasa pengen dihormati oleh orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena as-shaumu li, puasa itu untuk wa ana ajza'u bih, dan aku yang menggantinya, kata Allah. Aku akan membalasnya, kata Allah. Jadi kalau saya puasa hanya pengen minta dihormati oleh orang lain, fungsinya apa puasa saya? Karena puasa saya hanya untuk Allah. Dia tanya sama saya, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap orang yang teriak-teriak nutup rumah makan di siang hari di bulan puasa? Saya jawab, Dad, dengerin, saya sama Dad itu kan menang saya. Minimal Dad nggak pernah bisa nyisir rambut. Botak gimana nyisir rambut? Saya bilang sama dia, bro, kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Kurang ajar temannya Pak Kapolres di Solo, kenapa orang puasa mulutnya bau? Mergo cangkeme ra tau dinget. Ya Allah, aku mambu. Orang berpuasa itu mulutnya bau supaya banyak diamnya. Makanya orang berpuasa itu salah satu hikmahnya apa? Menumbuhkan sensitivitas terhadap kemiskinan, terhadap kelaparan. Jadi kalau bulan puasa kita berpuasa, kemudian tersinggung dengan rumah makan yang buka, seharusnya kita malu sama orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin sepanjang tahun melewati rumah makan dan dia tidak mampu beli, sementara orang miskin tidak pernah tersinggung. Kita cuma sebulan, kenapa tersinggung? Maka bulan puasa yang harus ditutup itu mulutnya, bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Oh jelas. Akhirnya Pak Buser tanya sama saya tentang iman. Mahubal iman. Jadi tanya sama saya, Gus, iman itu menurut kamu apa? Saya bukakan kitabnya adik-adik santri anak ibtidaiyah, Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada kalimat as-su'al, kaifal iman atau mahual iman? Jawab, al imanu huwa anak takidah annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Apa kata Jawahirul Kalamiyah? Jadi iman itu apa? Meyakini dengan iktikad, meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya apa? Allah itu sempurna, Islam itu sempurna. Jadi bilang, Gus, kalau Allah itu sempurna berarti nggak perlu dibela? Nggak perlu. Kalau Islam itu sempurna berarti nggak perlu dibela? Nggak perlu. Dasarnya apa? Cukup Jawahirul Kalamiyah. Kalau Anda mengatakan membela Allah berarti lebih hebat daripada Allah. Logikanya adalah tersangka. Kenapa dia butuh pembelaan dari pengacara? Karena tersangka itu lemah di mata hukum, maka dia atas perintah negara wajib didampingi oleh pengacara. Betul Pak Kapolres? Ya, karena dia lemah. Lah kalau saya membela Allah, apakah saya ini lebih hebat daripada Allah? Wong Allah itu sempurna. Bagaimana dengan Islam? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah menurunkan agama Islam itu sempurna. Kalau saya membela Islam berarti saya meragukan kesempurnaan Islam. Maka bagi saya yang benar bukan front pembela Islam, tetapi front pembela Muslim. Yang perlu dibela apa? Orang Islam. Contoh di Rohingya, orang Muslim di sana teraniaya, maka kita wajib bela, dampingi, advokasi. Tapi kalau Islamnya Miftah siapa? Ternyata diskusi ini membuat tersinggung teman-teman FPI. Tapi mereka kualat, gara-gara tersinggung diberhentikan sama pemerintah. Pemahamannya begitu. Tapi kalau Habib Rizik punya cara dakwah seperti amar ma'ruf seperti itu, nahi mungkar, ya silakan pilihan beliau. Dan saya tidak pernah membenci kaifiyahnya. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang kita berbeda pendapat. Tetap sosok Habibnya saya hormati, walaupun saya tidak taat dengan tindakan dan perilakunya. Itu Cah Banser. Kamu jangan bilang, oh Habib Rizik FPI saya nggak suka. Nggak boleh. Berbeda pendapat biasa. Ini sikap saya. Contoh yang paling gampang, Pak Bupati ini kiai saya. Umpama perintah sama saya begini, ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati perempuan, hakikatnya suka yang berdiri. Sebentar Pak Bupati, terangkan ini. Saya mau terangkan satu ini. Pak Bupati sambutan 3 menit, saya minum kopi. Tos Pak Bupati. Akiknya bagus Pak. Modus si api pakaiku, sorry ya. Bagus Pak. Pamer, wis copot wae, copot. Malah muga-muga keri, pakai lagi. Pengajian amplop ora jelas kelangan akik aku. Yang paling gampang begini, Pak Bupati ini kiai saya. Kita praktekkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Begitu sholat subuh, Pak Bupati, nama siapa Bapak? Mohon izin. Wardani. Wardani. Ya kan itu roknya rok mufakhamah. Wardani. Lu ini tajwid. Kenapa Gus Miftah kalau ngomong dancuk fasih? Karena saya tahu tajwid Mas. Jadi panjang pendeknya pas. Apalagi lo bacanya pakai kol-kolah dancuk gitu Mama. Makhorijul hurufnya pas gitu. Pak Wardani bilang sama saya, Miftah kamu ngimami sholat subuh. Saya bilang tidak, Pak Wardani saja. Begitu saya bilang tidak sama Pak Wardani, berarti saya tidak taat sama Pak Wardani kan? Tetapi tidak taat saya karena hormat saya kepada Pak Wardani. Siapa? Wardan tanpa I. Maksud saya seperti itu. Wardan bilang sama saya, Miftah kamu ngimami. No, just you Mr. Wardan. Weh, karena saya menghormati Anda walaupun saya tidak taat kepada Anda. Jadi tidak taat saya kepada Pak Wardan karena hormat saya kepada Pak Wardan. Akhirnya Pak Wardan yang ngimami, saya sebagai makmum. Walaupun fasih saya, pasti. Oh, ada Bang Imam di sini. Kenapa kamu diam aja, Mam? Suruh cek sound dari tadi malah bosok, Mam.
Ini kombes Pak ini. Ini dulu Wadir Bimas Polda Riau, sekarang di Jakarta, auditor. Ibu-ibu yang paling gampang, Bu, kan perintahnya itu begini. Ciri-ciri wanita solehah itu apa? Wa in amartaha atau atska. Dalam kitab Akhlakun Nisa. Perempuan yang baik itu apa? Kalau diperintah suami manut. Tuh ibu-ibu dengerin. Maka saya bilang khusus malam hari ini, perempuan yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Wow. Suaminya belum minta wedang, wedang. Suaminya belum minta kopi, kopi. Lah, konteks al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ibu-ibu masak nih. Suaminya ditawari makan. Yang ya kalau saya biasa sama istri yang biasa lah. Ya kamu jangan ikut-ikutan. Gayane karo bos suami ini, mama halah. Mama singkile meletek-meletek. Mama tuh kayak meletek-meletek. Iya papa. Papa di mana? Ngarit mama. Mama di mana? Isah-isah. Kalau saya manggil istri saya say. Syaitonirrajim. Kalau Habib manggil istrinya apa, Habib? Oh, Umi. Kalau saya Jawa, Habib, jadi nggak masalah Umi. Kalau ini Arab ya pantas Umi. Kue wong kene gayane Umi. Ya bapak ibu wae Jawa kok. Maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya emak, asem, air susu emak. Kalau manggil istrinya mamah, apa? Asmah. Kalau manggil istrinya Umi, air susu Umi. Masa asu? Kamu yang nyuruh Habib saja, kamu jangan. Kalau Habib ini ngomong ana wa anta pantas Arab. Kamu so ana wa anta Arab pantas. Yo kalau santri ya pantas, huwa huma hum, iya huna hunna, anta antuma an pantas. Diprakteknya sama Habib lah kowe lah bojomu ning sawit kok. Umi halah ya ora pantes wit. Lah Habib ya memang orang Arab gimana? Habib pakai jubah ya pantas wong nek Kanjeng Nabi kok. Aku nganggo jubah wah mentol kabeh. Makanya yang hari ini duduk tanpa tikar saya doakan pulang pengajian kamu little body. Apa itu sih dikatel keleban wedi. Ibu-ibu masak mempraktekkan tadi al-hurmatu khairum minat ta'ah. Pak, dahare pun siap, makannya sudah siap. Suaminya masih sibuk, suaminya bilang, "Bu, engko dhisik, awakmu mangan non dhisik. Kamu makan dulu saja, Bu." Sebagai istri yang paham dengan dalil al-hurmatu khairum minat ta'ah, dia akan mengatakan, "Mboten, saya nunggu Bapak." Jangan sebaliknya, Pak ayo makan, Ibu duluan. Oke, halah. Ceniningan tak ada nih. Woi muslimat rungokne, malah oke, halah. Wong wedok kok nyisani wong lanang ora pantes. Istri saya tuh nggak pernah makan mendahului saya. Dia kalau saya makan pasti nunggu piring saya selesai baru saya kasih dia. Kan Kanjeng Nabi jelas. Apa? Janganlah sekali-kali kamu mencuci tanganmu sampai yul ikoha au ayal ikoha au yul ikoha. Idza akala ahadukum, kalau salah satu di antara kalian makan, falayam sah yadahu, janganlah kamu mencuci tangannya hatta yul ikoha au hatta sehingga kamu ngemut utawa makmutke. Jadi kalau kamu makan, selesai makan jangan dibasuh dulu tanganmu sampai kamu emut utawa makmutke bojomu. Kuwi hukume sunnah. Jadi nanti pulang Pak Kapolres bar makan bojone diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Nyah. Itu sunnah. Kan sunnahnya begitu ya Beb ya, dimut begini satu-satu. Sama kalau saya makan dengan Habib Lutfi, saya nggak pernah membersamai beliau makan. Saya melayani beliau sampai selesai, baru sisa makanan dan piringnya Habib Lutfi itu dikasih saya. Jadi ibu-ibu mengatakan, "Boten, saya nunggu Bapak dulu." Caranya seperti itu wanita solehah. Suaminya belum minta, istri nawari. Makanya kalau punya suami, jadi pilihlah suami polisi. Kalau cari istri, carilah istri guru. Kalau kamu punya suami polisi enak, diperintah apapun jawabannya cuma satu, siap dan 86. Mas, es dawet, siap dan 86.
Tapi kalau cari istri, banser, mas-mas jomblo, ibu guru, apalagi guru TK. Begitu kamu masuk kamar ditanya sama istrimu, mas, masih ingat pelajaran kemarin? Kamu lupa mah, ulangi lagi. Saya mau ngopi, Pak Bupati, sambutan secukupnya. Kepada Bapak Wardan tanpa I, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak, berdiri Pak. Masih bisa berdiri toh Pak? Masuk deh. Saya sengaja suruh beliau sambutan dengan mic biar tahu soalnya emang bosok beneran. Ini Pak Bupati aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, penceramah kita Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah yang jauh datang dari Jawa, yaitu Sleman, Yogyakarta. Selamat datang Gus Miftah ke wilayah Kabupaten Indahgiri Hilir, merupakan salah satu dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Indahgiri Hilir hari ini merupakan kabupaten yang terluas yang ada di Provinsi Riau. Jumlah penduduknya nomor 3 terbesar. Dan penduduk Kabupaten Indahgiri Hilir ini sangat-sangat heterogen. Yang terbesar itu Melayu, kemudian Banjar, Bugis dan Jawa, dan suku-suku yang lainnya. Kami mengatakan miniaturnya Indonesia itu ada di Kabupaten Indahgiri Hilir. Hampir suku-suku yang ada di Indonesia ini ada di Kabupaten Indahgiri Hilir. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya dengan kebun kelapa. Kelapa, baik kelapa dalam maupun kelapa sawit. Dan Inhil merupakan, ya, kami memberikan julukan ke Inhil ini hamparan kelapa dunia, karena memang kebun kelapanya sangat luas sekali, lebih dari 400.000 hektar itu kebun kelapa, dan 80% itu adalah milik masyarakat. Kemudian kelapa sawit juga sangat besar sekali, lebih dari 300.000 hektar juga, tetapi itu sebagian kecil saja milik masyarakat, tetapi lebih banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha. Jadi masyarakatnya hidup rukun dan damai, saling ya menjaga keamanan dan ketertiban, dan alhamdulillah sangat-sangat terjaga. Dan kami tentunya sangat senang sekali Gus Miftah hari ini dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Indahgiri Hilir. Mudah-mudahan pada saatnya lagi Gus Miftah akan dapat datang lagi ke Kabupaten Indahgiri Hilir, dan insya Allah kita akan siapkan sound system yang lebih baik lagi dari ini. Ya. Jadi mohon maaf juga mungkin ya keterbatasan panitia, tapi saya sudah tahu betul juga ketika panitia datang kemarin, saya sudah berusaha semaksimal mungkin mendatangkan sound system dari kabupaten, tetapi hasilnya kita juga dapat merasakan. Mudah-mudahan ya pertemuan ini merupakan pertemuan yang penuh dengan rahmah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir sudah cukup 3 menit. Saya diberikan waktu 3 menit. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira, sound systemnya besok pertemuan berikutnya diperbaiki. Tapi sebenarnya yang saya tunggu bukan hanya itu. Yang kedua, amplopnya tak tambahi gitu katanya. Guyon Pak, guyon. Tapi kalau iya ya alhamdulillah. Jangan malu-malu loh Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita akan ngomong perjuangan NU.
Saya mengaturkan, saya tadi kesini ditelepon sama putranya Kiai Solahuddin Wahid Al-Maghfurlah, Gus Ipang Wahid, menyampaikan salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya cukup dekat dengan keluarga Tebu Ireng, saya cukup dekat dengan Gus Kikin dan yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak semuanya berselawat terlebih dahulu. Setuju? Ayo kita selawatan. Masih ada tim hadroh di sini? Mana? Oh, kamu gimana? Bagus apa meragukan prestasimu? Mau jos. Ayo. Mau lagu apa? Mau lagu apa? Hidup? Mendem melek terasik. Cangkem apa ya? Kamu ngomong mendung tanpa udan. Oh, mendung belum tentu hujan. Pacaran belum tentu jadian. Iya. Adik-adik santri putri minta lagu apa? Los Dol? Los Dol dang lanjut lehmu maksiat. Tutukno seneng rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu modar ya. Nah, adik-adik santri putri minta apa lagu apa? Ngaji alon-alon? Bisa. Aku ngaji alon-alon merko sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon merko sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Pak Kapolres juga mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kae. Masyaallah. Ayo selawatan we. Adik-adik hadroh siap-siap. Sing api iki kiai dudune dek munyuk, ya ora. Supaya akhlaknya cah-cah nom api. Adik-adik putri, santri putri tahu nggak bedanya jeruk sama santri putri? Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Iya. Semua HP-nya tolong diangkat, flashnya untuk Tebu Ireng malam hari ini. Untuk warganya Pak Wardan dan Pak I. Ayo, semuanya flashnya dinaikkan. Semua yang bawa HP diangkat. Semuanya yang bawa HP diangkat. Ayo. Miskin itu pasti HP-nya cross, nggak ada flashnya. Ayo semuanya diangkat. Tebu Ireng bercahaya malam hari ini. Insya Allah pondok Tebu Ireng semakin jaya, amin. Santrinya semakin banyak, amin. Berkah manfaat, amin. Alumninya menjadi kader terbaik untuk bangsa Indonesia, amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil balik maka waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktar
wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil semuanya digoyangkan HP-nya sidana wafir lana ya wasial huwal turjasafa likuli haulim minal ahwali. Hadrah berhenti, jamaah yang kenceng bareng-bareng untuk tubuh ireng. Ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasial huwal. Yuk yang jomblo ngambiar bareng-bareng Gus Miftah malam hari ini. Hadroh siap-siap. Ahwali Mukhtar lagu aslinya. Atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih loku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahami. Apa iki wis kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter sholawat ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali. Sekali lagi yang kenceng tim hadroh berhenti dulu yang keras iya waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtah. Shallu ala Nabi Muhammad. Flash semuanya masih di atas. Mumpung Pak Bupati, Pak Kapolres semuanya masih berdiri. Kita menyanyikan lagu Saben Malam Jumat dan NKRI. Semuanya diangkat. Sholli wa salim daiman
kurang kencang sholli iman wal ali wal ashabi mang. Lebih bersemangat flashnya semuanya. Bimang qad wahada bareng-bareng sholli iman alamada Allah Allah sholli wal ali wal ashabi mang wal ali. Dijawab yang kenceng. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Bareng-bareng sholli sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali. Yuk yang hafal bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan manggu tangan tetangisan sholli iman Allah Allah sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana sholli iman Allah Allah sholli iman wal ali wal ashabi man. Sekali lagi yang kenceng. Mudah-mudahan Corona 19 segera pergi dari Indonesia. Tim hadroh berhenti. Sholli iman. Kurang kenceng. Sholli iman wal ali wal ashabi man. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk semua hajat kita, untuk semua hajat pondok pesantren, untuk semua hajat yang hadir, untuk Kanjeng Nabi. Sholli iman Allah Allah sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Bar kopi panas, degan adem, tak ombe kabeh mulih nguyuh anyang-anyangan. Oh, kok sudah 12:30? Pak Bupati izin sampai jam berapa Pak Bupati? Oh, tergantung Kapolres. Pak Kapolres jam berapa? Oh, jam 11. 15 menit lagi atas petunjuk Kapolres ya. Terima kasih Pak Kapolres. Atas petunjuk Pak Kapolres. Macam-macam tembak ndasmu lho kowe. Ora urun cerewet. Kuwi ana kotak infak cemplungi. Ora pelit. Wes halah rupamu. Rupamu kaya kotak infak ngono. Itu kan kayak kotak infak itu. Kamu kan salah mengamalkan hadis. Tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Bahwa senyum itu sedekah. Maka besok kalau lihat kotak infak saya langsung tersenyum. Itu rasa sedekah, cowok. Lanjut. Cek. Dikit lagi lah. Pak Kapolres ya, mohon izin 15 menit lagi, Pak. Jam berapa? Kuat? Gue pengen menghahe-hahe. Saya mau berbicara tentang kualitas seorang mukmin. Ya pengen para santri semuanya tidak mempunyai keraguan sedikit pun. Santri yakin dengan masa depannya. Kalau hari ini ada orang mengatakan santri mondok pesantren di Tebu Ireng besok jadi apa? Jadi santri besok jadi apa sih? Kamu bisa jawab, Bro. Yuk kita baca ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang beriman itu siapa? Orang yang mempunyai iman kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu apa? Summalam yartabu. Tidak punya keraguan. La raiba fi. Orang-orang beriman itu tidak punya keraguan sedikit pun. Tentang apa? Tentang semuanya, termasuk gak punya keraguan walaupun mic-nya sering mati-matinya. Tidak punya keraguan. Ingat adik-adik santri, mas-mas, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Saya ulangi, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Nggak ada yang tahu. Jadi punya cita-cita jadi nggak punya cita-cita jadi bupati, tahu jadi bupati karena hidup ini sekedar menjalani. Maka adik-adik santri putri dan semuanya santri putra, kalau hari ini ada orang bilang kalau di pondok itu mau jadi apa, kamu jawab santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden. Contohnya Gus Dur, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Yasin putranya Mbah Maimun. Santri bisa menjadi pengusaha, banyak. Santri bisa menjadi bupati. Kamu santri bukan, Bro? Wardan tanpa i, santri. Santri bisa menjadi polisi, banyak. Mungkin Pak Kapolres juga walaupun santri kilat. Pesantrennya namanya pesantren kilat, santrinya namanya santri petir. Oh, geludak gluduk geludak gluduk. Tapi nggak ada santri yang jadi tukang sound system, nggak ada. Oh, santri bisa jadi polisi, Bang Imam tadi itu santri.
jadi polisi. Banyak santri menjadi tokoh dunia, mau jadi apa lagi? Santri menjadi pengusaha sukses, Kiai Asep Mojokerto, kaya. Sebulan penghasilannya 9 miliar. Wow, santri. Sama dengan Habib kita ini penghasilannya 7,5 M, 7,5 M, pitulungan setengah makso. Santri bisa menjadi dubes Zuhairi Misrawi, dubes Tunisia. Santri bisa menjadi dubes Pak Agus, dubes Arab Saudi. Santri bisa menjadi kiai viral. Santri bisa menjadi banser, mesti banser dilawan. Slogannya banser itu satu, berani mati tapi jangan sampai lapar. Adik-adik santri kalau mencari suami prioritaskan banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Jelek kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Maka kamu bilang sama mas-mas banser deh, izinkan ayah, izinkan ibu, retakan dia jadi imamku. Di bawah doamu serta restumu, ngono carane. Majulah. Bukan ayo maju, malah kalau maju tak gentar bela yang bayar. Semangat le. Kamu besok begitu jadi banser di surga, dilirik sama Mbah Hasyim Asy'ari. Kayak penderekku Rene. Saya besok kalau masuk surga anak-anak hadroh tak ajak. Tapi ya itu, aku nih surga kalau beda dari cah hadrohan terus. Jadi kita sama beda dari bib, anak tuh ketuplak. Maka apa res masuk surga enggak? Tergantung, nambah apa enggak? Masa bupati terus? Kapolres sama bupati itu gajinya cuma sedikit, tapi rezekinya banyak. Pak Wardan bengok, ya ini asu. Orang paham tak? Pak, itu artinya Pak Wardan I love you. Sumalam yartabu, orang beriman itu nggak pernah punya keraguan. Apa yang membuat kamu ragu? Kalau tak kemudian hidup banyak ujian, itu bagian dari dinamika hidup. Yang perlu kamu tahu apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Tidak ada gembok dibuat tanpa kunci. Tidak ada masalah dibuat tanpa solusi. Kenapa kita ragu? Anda jadi orang Nahdlatul Ulama, jangan ragu. Bersama kita orang-orang top, kealimannya, kesolehannya, kemasyhurannya, Masya Allah, kezuhudannya. Kenapa kita jadi orang NU gak pernah bangga? Coba Anda lihat, dai nasional yang paling bangga mengatakan NU itu hanya Gus Miftah. Kenapa? Yang lain gak berani, takut gak diundang yang lain. Kalau saya gak urusan. Jadi orang NU kok nanggung? Kan perintahnya jelas, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Dan kesempurnaan saya sebagai orang Islam salah satunya melalui akidah yang saya pahami, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jangan ragu. Kalau masuk jangan nanggung-nanggung. Kalau masuknya nanggung-nanggung berarti masuknya cuma separuh. Kalau cuma separuh masuknya nggak enak. Nggak percaya tanya ibu-ibu. Kalau masuknya nanggung nggak enak dan nggak enak. Gitu. Kok pas ya? Oh kamu jomblo? Jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Toh sama-sama dikalungi kembang. Kasihan banget.
ndang rabi le. Eman-eman nggonmu sunat. Mosok ora ono bedane karo keran. Ndek manuk menguyuh tok. Sia-sia. Pak Bupati aja pengen nambah lagi. Aku, oh. Tapi nggak mungkin Pak Bupati. Saya ini tipe suami setia, Pak. Bukan, karena saya punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Ketahuan istri bisa bahaya. Gayanya Kapolres ngakak-ngakak, padahal kalau di kantor galaknya minta ampun sama kasat. Di rumah ketemu istri, aku dah. Wong wedok kok dilawan. Sekuat-kuatnya laki-laki kalah sama kekuatan perempuan. Pak Kapolres kalau di kantor takut sama propam, tapi propam yang sebenarnya adalah istri di rumah. Kalian harus ingat, perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga cuma satu, terlalu cepat melupakan. Perempuan itu ahli sejarah, dan sekali kita punya salah, istri seumur hidup kelingan. Apa mana wong wedok jilbabe ijo. Gitu. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Siapa yang lebih kuat laki-laki daripada perempuan? Fakta membuktikan seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Entek wong lanang padaku. Kalau Pak Bupati ingin membedakan madu asli atau palsu, tanya sama saya, Pak. Saya ahlinya. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocok, dia goyang, palsu, berarti di dalam ada airnya. Madu dibawa pulang, istri marah, asli. Ngeri sekali kalau sama Habib dia yang helwah, ini ngeri sekali. Masya Allah, lazid. Kita gak boleh punya keraguan apapun. COVID-19 ini hanya sebagian kecil dari ujian Allah. Kita baca Al-Baqarah 155. Coba Anda lihat. Semua akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat. Tetapi di akhir ayat tersebut Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin. Apa ujian-ujian? Minal khauf, ketakutan. Belum takut gak ada pasangan, jangan takut. Ar-Rum 21 wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah sudah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu jomblo gak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Jangan pernah mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Banser ansor, nggak usah ragu. Minal khauf, diuji dengan apa lagi? Walju, kelaparan. Begitu menikah takut besok istri saya dikasih makan apa? Santri putra, banser, mas, nggak usah takut menikah walaupun kamu tidak punya pekerjaan. Rezeki istrimu sudah ditanggung oleh Tuhan. Kamu harus paham, menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah bayi matamu. Bayi ini kepiye tuh bocah-bocah ini. Menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah. Kok malah bayi kui ho. Gak usah khawatir. Asyaku fi rizki, asyaku fi razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Apalagi hidup kita khidmah untuk Nahdlatul Ulama, ada keberkahan. Mau jelas kok. Alaikum bimujalasatil ulama.
Hei kalian, berkumpullah, bermujalasah dengan para ulama. Di mana ulamanya? Ya di Nahdlatul Ulama. Nahdoh al ulama. Perkumpulan para ulama. Bupati pengen selamat, kumpul ulama. Kapolres pengen selamat, kumpul ulama. Siapa lagi? Pengusaha pengen selamat, kumpul ulama. Termasuk Habib Kiai. Tapi ingat pesan saya, jangan hanya memanfaatkan ulama dan kiai. Kalau mau pemilu sowan kiai, begitu jadi lupa dengan kiai. Betul? Untung bupatinya datang. Lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Daun salam sama laos. Kalau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya mateng dibuang pertama kali. Kan danco. Sakitnya tuh di sini. Maka ada ulama, ada umaro, selalu bergandengan. Wa naksi minal amwal, diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Tapi nggak mungkin Anda mati nggak bisa makan. Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya dijamin. Apalagi Anda orang NU. Aman. Nggak punya beras, tangganya mati. Makan. NU dilawan. Saya dulu punya pengalaman Pak, zaman kuliah saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Di kampungnya orang Muhammadiyah, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Saya akrab dengan orang Muhammadiyah, maka saya tahu amaliyahnya orang Muhammadiyah. Ada masalah nggak Gus tinggal 4 tahun di masjidnya Muhammadiyah? Nggak ada masalah, maafi muskilah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan. Ya Allah. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU Pak Kapolres, subhanallah, berat badan saya langsung naik 105 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakipan makan, mujahadahan makan, istighosahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Saya sakit mati kan lagi 7 hari ngantur pada banser gitu kayak besek kabeh tekan. Kenapa kita ragu? Kemudian apa? Diuji lagi wal anfus, dengan jiwa takut mati. Nggak usah takut mati, semuanya sudah ada jatahnya. Mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus muda, mati syaratnya tidak harus sakit. Maka walaupun Pak Bupati lebih tua daripada saya lebih muda daripada Pak Bupati, bisa jadi Pak Bupati mati duluan. Contoh Pak, contoh. Iya sih. Contoh. Gak perlu. Kita takut berlebih-lebihan dengan corona. Corona wajib waspada. Tetaplah pakai masker. Makanya saya kemana-mana bawa masker. Kalau sekarang saya pakai masker, nggak pakai masker, jadi suaranya jelek, apalagi pakai masker. Tetap prokes. Tapi kematian kita tidak ditentukan oleh corona. Kita wajib waspada. Menjaga jarak, saya sama mbaknya menjaga jarak. Kenapa? Nanti kalau deket-deket sayang. Sorry ya mbak ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku. Tolong mbaknya nanti lewatnya, pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Tolong mas-masnya mundur dikit, jelekmu kelewatan. Maka Allah mengatakan apa? Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Maka yang membunuh kita itu bukan corona, tetap Israel. Israel menggunakan fasilitas corona, bukan corona memanfaatkan Israel. Sampu-ampue corona luwih apik Israel.
Tetangga saya Pak Bupati pakai masker nggak pernah keluar, bahkan maskernya double. Dia apa-apa dicuci dulu, bahkan obat dicuci dulu, tetap mati. Kenapa? Bukan karena corona, dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Tapi di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kenapa hidup banyak musibah, Gus? Iya, berbahagialah kalau hidupmu diselimuti masalah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Habib, kalau makan onde-onde, pengen tahu yang paling enak rasanya, carilah wijen, onde-onde yang wijennya ganjil. Paling enak. Tapi ini kok cobaannya banyak, Gus. COVID-19 tahu-tahu muncul varian Delta. Ini muncul Omikron. Apa meneh, Bu? Ya, yang namanya cobaan itu pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Maka kita harus menjalannya dengan ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Maka yang harus kita lakukan apa? Istiqomah dengan kebaikan. Kok istiqomah berat, Gus? Iya, kalau ringan namanya istirahat. Maka huwa maulana semalam yartabu, nggak punya keraguan. Saya ikut Nahdlatul Ulama nggak punya keraguan. Maka kemarin kita ke panitia, Gus, carikan dong dana untuk muktamar. Kemudian ayatnya dilanjutkan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad menggunakan hartamu. Caranya bagaimana? Jangan cari makan dari NU. Hari ini saya gumun begini, Gus, yuk kita menghidupkan NU. Siapa bilang kamu bisa menghidupkan NU? Yang bisa menghidupi NU itu Allah. Kita ini nggak bisa menghidupi NU. Yang ada kita cari hidup dari NU. Sombong amat, saya pengen menghidupkan NU. Lah yu siapa? Nguripi anakmu ngedol NU. Coba sekarang semuanya dijual atas nama NU. Kopiah NU. Siapa yang untung? Penjual. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Ayo apa lagi coba? Sudah ada peci. Baju NU dijual. Kaos NU, serban NU. Apa lagi? Yang paling saya nggak terima adalah ketika sarung dikasih gambar NU. Saya menolak keras. Coba Anda bayangkan, Anda ngising pakai sarung NU. Begitu duduk di toilet mau klotrok keset, gambar NU bokongmu sing gudiken tak kandhani. Saya menolak keras, Bib. Afwan, saya nggak terima kalau lambang NU ditaruh di sarung. Itu bagi saya penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Sarungnya NU, kaosnya NU, nguyuh ning ngisor tiang listrik. Ora cewek, malah sangune ilmu tutul ke. Bocah-bocah sing ireng ki asline putih, tapi nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewek ditutul-tutul ke kesetrum. Jadi ireng kayak kia. Saya nggak terima betul kalau sarung itu ada tulisan NU-nya itu. Coba, apa yang tidak kita manfaatkan dari NU? Kiai melaksanakan ziarah kubur. Pertanyaannya sederhana, bener gak ziarah kubur itu karena cinta wali? Atau jangan-jangan golek bati? Fakta. Saya kalau di Jogja memberangkatkan kiai santri ziarah wali, saya tanggung jawab. Bus saya sewakan, makan saya tanggung jawab. Kenapa? Karena saya tabarukan mencari berkahnya para wali. Sementara hari ini banyak kiai memanfaatkan yang mati untuk kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi. Jamaah sebanyak-banyaknya mau golek bati.
Kayak gitu kok menghidupkan NU dari mana Pak? Cari hidup dari NU. Maka namanya NU nunut urip, nunut udud. Bahkan ngerokok saja orang NU pakai dalil ni'matul udud ba'da daharu. Kalau Kiai Tebuireng lanjutkan lagi wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Kowe ora paham ora tau ngaji kok. Wajah itu bi amwalihim wa anfusihim. Summalam yartabu wajah itu bi amwalihim wa anfusihim. Saya ditelepon sama panitia, Gus kita mau bikin konser muktamar. Gus kita bisa bantu apa? Saya lelang belangkon. Saya 1 bulan tuh Pak jual belangkon 2 kali. Yang pertama gerakan santri asuh Jawa Timur. Belangkon saya dibeli orang 200 juta. Sumbangkan untuk santri asuh. Muktamar NU, panitia bilang, Gus uangnya kurang. Saya lelang belangkon, saya buka harga 200 juta. Dibeli sama pengusaha 900 juta. Belangkon bikin 90.000 laku 900 juta. Belangkon saja 100 juta, apalagi sempaknya. Apalagi isinya. Itu saja saya tidak berani mengatakan saya menghidupi NU karena saya masih dihidupi oleh NU. Maka kalau kita hari ini pengen berjuang wajah itu bi amwalihim wa anfusihim, ulaika humus shadiqun, orang-orang yang benar seperti itu. Ciri-cirinya apa? Berani berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Jangan khawatir menjadi orang NU. Takut miskin, takut kekurangan. Gak ada bro, gak ada. Saya hanya pengen satu, kalau anda pengen benar-benar mencintai Nahdlatul Ulama, jaga tradisi-tradisi Ahlus Sunnah di masjid, di musola, di kampung masing-masing. Jangan sampai tradisi NU hilang, di Maleng kita nggak paham. Saya contoh, pengajian anak-anak di musola, di masjid dilanggar Beb. Sore-sore itu mbah-mbah kita dulu meninggalkan namanya apa? Madrasah Diniyah. Sekarang hilang, diganti apa? TPA. Padahal TPA itu bahasanya orang PKS. Masjid kita dirampok, madrasah diniyahnya diganti dengan TPA. Nggak sadar bro. Tetap gunakan istilah ibu-ibu muslimat, madrasah diniyah. Ini yang disebut dengan al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, mempertahankan tinggalan mbah-mbah dulu yang baik. Madrasah diniyah. Coba anda sadar lagi, metode ngaji yang kita pakai dari NU dulu Beb, itu namanya apa? Juz amma. Metodologi ngajinya namanya al-Baghdadiyah, kitabnya namanya turutan. Sekarang turutan hilang, di masjidnya orang NU diganti apa? Iqra. Itu buatannya orang Muhammadiyah. Artinya apa? Orang Muhammadiyah menjajah kita tapi kita nggak pernah sadar. Itu hebatnya orang Muhammadiyah. Kemana turutan kita? Coba Bapak dulu ngaji tahu apa turutan? Turutan. Belajar hijaiyah dulu, alif, ba, ta, ta. Makhorijul hurufnya dibenahi, pitch control. Kamu yang nggak bisa ngomong R jangan bilang pitch control. Kan dulu itu. Begitu bisa dengan fasih mengucapkan hijaiyah, baru kemudian diejan dan alif fakah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u. Dulu bapak saya galaknya minta ampun, tangannya di sini sampai salah ngek, semakin lama kupingnya semakin panjang. Tak fatkah ta, hak domah hu, kaf domah u, tahu ku. Zaman dulu ngajinya indah betul. Zaman saya masih di Lampung, kan saya lahir di Lampung. Saya kan Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak yang Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Itu dulu Pak Bupati, kan belum ada lampu PLN tuh, adanya lampu sentir. Kalau di sini namanya lampu apa? Ublek. Dulu ngajinya kan pakai ublek. Saya tidurnya di musola dilanggar, pakai ublek. Begitu bangun irungnya ireng kabeh. Ingat Pak Bupati gitu ya? Coba. Begitu ngaji lampunya ublek, minyak entek, Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Nih suratnya kasih bapakmu.
Dibuka, bapak nih suratnya isinya apa? Huruf turutan. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar. Ya udah betul. Musim paceklik pasrana duit, bapaknya jawab, "Le, surat kasih Pak Kiai." Dibuka Pak Kiai, suratnya isinya apa? Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, sobar. Wah, Kiai ini marah. Kiai ini mantan preman, rambutnya blangkon, kocomotonan. Suratnya tulis, "Kasih bapakmu." Dibaca bapaknya, suratnya isinya apa? Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Kowe banter banget ngomong matamu. Kalau kita pengen menjaga NU, minimal jaga tradisi-tradisi itu di musolamu, di langgarmu, di masjidmu. Jaga. Tahlilan sekarang sudah diganti, Beb. Pembacaan kalimah thayyibah. Itu ngawur. Kalau tahlil itu, Bu muslimat, itu pasti kalimah thayyibah. Tapi kalau kalimah thayyibah belum tentu tahlil. Acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah oleh Gus Miftah. Saya akan naik panggung, akan saya baca Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu termasuk kalimat thayyibah. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu juga kalimat thayyibah. Yang namanya kalimat thayyibah itu apa? Kalimat yang baik. Maka kalau tahlil itu pasti kalimat thayyibah. Kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlil. Tetap menggunakan bahasa tahlilan. Tradisi maulid tibai, tibaan, maulid al-berjanji, berjanjenan, solawatan dipertahankan. Jangan diganti seni musik religi matamu. Pakai berjanji maulid tiba, berjanji. Amtirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyim min sholatin wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sing maca awakmu ora fasih ora apa-apa. Ngetrillahumma qabrahul karim ya ora apa-apa, wong cangkem Jawa ya. Ngatiril dadi ngetril. Dibaca abadati ulimla amismi dzatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca awakmu ngabetati ngimlang amismi dzatil aliyah Allah mustatirong paidol barokati ngalama anallahu wa aula ya Allah. Apa cangkem Jawa ora paseh-paseh. Enak gitu loh jadi orang NU. Kita membaca al-berjanji walaupun makhorijul hurufnya enggak pas, tajwidnya enggak benar, selama kamu niatkan mencintai Nabi, qabul. Kita jaga tradisi itu. Ziarah Gus Dur, ziarah Mbah Hasyim Asy'ari, itu namanya ziarah kubur. Sekarang malah diganti wisata religi. Sok-sokan. Wong desa tata religi. Kemana bro? Wisata religi. Kemana Gus Dur? Aduh ya Allah, aku ngurus dodone bojoku ya Allah. Kenapa kok wisata religi? Tetap menggunakan istilah apa ibu muslimat? Ziarah kubur. Jangan diganti. Gagah gitu. Inilah cara kita mencintai Nahdlatul Ulama. Cara kita menjaga tradisi Nahdlatul Ulama. Karena hari ini yang paling nyaman pemerintah itu dengan NU. Pemerintah baik didukung, salah dikritisi dengan cara yang baik. Contoh Pak Jokowi bikin kebijakan legalisasi miras, Gus Miftah protes dengan Pak Kiai Said, tapi dengan cara yang baik. Begitu legalitas itu muncul, saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, haramnya khomer itu qot'i, mutlak di dalam Al-Quran, nggak bisa ditawar. Maka saya menolak kebijakan Presiden menglegalisasikan miras.
tolong dirubah. Bagi saya minuman keras yang layak dan bisa dikonsumsi hanya satu, es batu. Trending Twitter nomor 2 dan nomor 1 Wulan Guritno perceraian, nomor 2 Gus Miftah menunggu masa iddahnya Wulan Guritno. Miras. Itu Pak Bupati salah dikritik boleh, tapi dengan cara yang baik. Dari tadi tak kritik ketawa-ketawa, kan cuma numpang, kan bisa ngundang sendiri. Soalnya bagus, amplopnya tambahin. Alah pura-pura ngelap kacamata. Wardan tanpa iku. Langsung berbisik dengan sampingnya. Kayaknya kita salah ngundang ustadz nih. Itulah orang-orang shadikun, orang-orang yang benar. Maka terima kasih Bapak Ibu di Tebu Ireng, termasuk wajah itu biamwalihim, bantu pesantren mau bangun. Orang mau cangkeman tok, keluarkan uang. Pengajian ada kotak infak, ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang dimasukkan? 2.000. 2.000 Pak. Apalagi ibu-ibu yang tua-tua itu, Masya Allah, uang 1.000 masuk kotang. Hati-hati, 1.000 itu gambarnya Patimura bawa pedang, neng jero kotang dibacoi susumu tak kandani. Kotak infaknya tak ya Allah ambune kotang. Saya itu kadang-kadang tersinggung dan lagi mana ke kebun binatang lihat munyo, uang sakunya 100.000, pengajian lihat kiai keren, infaknya 1.000. Lebih mahal kiai apa munyo? Munyo. Anda lebih menghargai kiai apa munyo? Jadi ini ngene nyok tak kandang. Ya Allah, inilah bentuk cinta kita kepada Nahdlatul Ulama. Sudah jam 2:30. Kan aku capek. Kopinya udah dingin. Jangan kamu sesali kopi. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Pak Bupati, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ya, gitu Pak Bupati. Matur nuwun Pak Bupati, semuanya yang hadir, Pak Kapolres, Habib. Saya mohon izin sudah 11:30. Saya masih banyak acara di Pekanbaru Riau. Saling mendoakan mudah-mudahan semuanya selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini akan kita tutup, jangan pulang dulu, nanti saya minta doanya dari Habib. Kita baca dulu sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tolong ini dijadikan amaliah rutin setiap habis sholat, dibaca, kita minta tolong sama Allah. Hasbi rabbi jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Maafi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pak Kapolres kumpulkan anggota pagi-pagi, baca sholawat dulu. Keren kan? Dimulai aktivitas dengan sholawat. Mari kita mulai aktivitas hari ini di kantor polisi dengan membaca sholawat nariyah 1000 kali umpamanya. Itu kehebatan sholawat nariyah. Kopi panas kamu bacakan nariyah 1000 kali langsung dingin. Sallallahu Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Ja'allallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah
hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad. La ilaha illallah. Saya hanya pesan sama adik santri, anakku, orang yang niat belajar dimanapun didapatkan pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Saya ulangi, santri-santri, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tetaplah belajar dengan semangat. Kalau hari ini orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi ingat anakku, dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Tepuk tangan untuk Tebu Irem. Saya terima kasih. Kita minta barokah doa dari Habib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.